Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggita Nurhandayani. Saya adalah salah satu peserta Latsar CPNS Angkatan 4, Kelompok 2, Kabupaten Bekasi, PPSDM Regional Bandung. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai sintesa agenda 3 dan personal branding. Pada agenda 3, membahas mengenai manajemen ASN, pelayanan publik, dan whole of government atau WOG. Yang pertama adalah manajemen ASN, dan yang akan kita bahas adalah kode etik dan sistem merit. Jujur, berintegrasi, rapi, disiplin, akuntabel, bertanggung jawab, dan lain-lain adalah hal-hal yang boleh dilakukan. Sedangkan korupsi, kolusi, nepotisme, terlambat, mengikuti partai politik, dan lain-lain adalah hal-hal yang tidak boleh dilakukan oleh seorang ASN berdasarkan UU Nomor 5 Tahun 2014. Kode etik bertujuan sebagai acuan dalam sikap, perilaku, dan tindakan birokrasi publik atau aparatur sipil negara dalam menjalankan tugas dan kewenangannya. Sistem merit merupakan kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal-usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan. Manfaat sistem merit. Bagi organisasi, dengan sistem merit, organisasi dapat mempertanggungjawabkan bagaimana mereka menggunakan SDM-nya secara efektif dan efisien. Dan bagi pegawai, sistem ini menjamin keadilan dan juga menyediakan ruang keterbukaan dalam perjalanan karir seorang pegawai. Selanjutnya adalah pelayanan publik. Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Unsur pelayanan publik adalah penyelenggara pelayanan publik, penerima layanan publik, dan kepuasan layanan. Yang terakhir adalah materi WOG atau whole of government. Whole of government adalah pendekatan penyelenggaraan pemerintah dengan upaya kolaboratif untuk tujuan pembangunan dan pelayanan sejumlah kelembagaan yang dengan urusan-urusan yang relevan. Mengapa harus WOG? Karena satu, adanya dorongan publik untuk mewujudkan integrasi kebijakan pembangunan dan pelayanan. Yang kedua, agar meratanya kapasitas di setiap sektor. Dan yang terakhir adalah agar Indonesia yang beragam tidak terpecah belah. Ada 4 jenis pelayanan publik, yaitu administrasi, jasa, barang, dan regulatif. Bentuk pelayanan publik administrasi adalah KTP dan sertifikat tanah. Bentuk pelayanan publik jasa yaitu pendidikan dan kesehatan. Bentuk pelayanan publik barang yaitu jalan raya, listrik, dan air bersih. Dan bentuk pelayanan publik regulatif yaitu undang-undang. Ada beberapa pola pelayanan publik yaitu terpusat, satu atap, satu pintu, fungsional, dan elektronik. Personal branding. Personal branding adalah proses memasarkan diri dan karir melalui suatu citra yang dibentuk untuk khalayak umum. Citra ini dapat dipresentasikan melalui media sosial, blog, hingga perilaku umum di masyarakat. Ada 2 personal branding utama yang akan saya presentasikan melalui media sosial juga di depan khalayak umum, yaitu sebagai seorang ASN dan sebagai seorang guru. Sebagai seorang ASN, saya harus membranding diri saya dengan mengimplementasikan 3 fungsi utama ASN, yaitu sebagai pelaksana kebijakan, pelayanan publik, serta perekat dan pemersatu bangsa. Selain itu, sebagai ASN juga harus mengamalkan nilai-nilai ASN, yaitu akuntabilitas, nasionalisme, etika publik,
komitmen mutu, dan anti korupsi. Sebagai seorang guru, selain mengimplementasikan fungsi ASN dan nilai-nilai ASN di atas, saya pun harus membranding diri seakan saya adalah Pancasila yang berjalan. Karena guru merupakan orang yang digugu dan ditiru, tidak hanya oleh siswa dan siswi, tapi juga bagi orang-orang di sekitar. Maka, saya harus menjadi contoh yang baik, terutama bagi siswa dan siswi saya di sekolah. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.